Instagram undangan terbuka karena kemarin kan sempat makan sama Pak Emil. Pak Emil kasih nasihat saya untuk beberapa program yang bisa menjurus kepada generasi muda. Nah, Pak Emil dengan Bapak Gubernur Jakarta kita nantinya. Izin kalau begitu saya persilakan untuk Bapak Raffi dan juga Pak Ridwan tangannya. Kapan lagi coba kita nanya langsung ke orangnya kalau bukan cuman di after hours tepuk. Bapak Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini agenda pertama saya juga, termasuk agenda pertama sebagai utusan khusus Presiden baru pertama kalinya menyapa langsung, dan ini bukan kampanye. Jadi aja. Kita majuan anak-anak. Ini kita dulu teman-teman yang lain ya. Gak masuk, gak masuk. ini bukan kampanye, ini bukan ngomongin politik, ini karena kemarin saya dikasih tugas sebagai utusan Presiden untuk membina generasi muda dan pekerja seni. Jadi kita bikin acara di sini, dan kebetulan Pak Ridwan Kamil ini menjadi bintang tamu narasumber saya. Dan juga alhamdulillah karena kemarin saya buka Instagram undangan terbuka karena kemarin kan sempat makan sama Pak Emil. Pak Emil kasih nasihat saya untuk beberapa program yang bisa menjurus kepada generasi muda. Nah, Pak Emil bilang akhirnya ya udah kita sosialisasikan saja program-program yang bagus untuk generasi muda. Jadi ini sebenarnya acara after office ini acara saya yang mengundang Pak Emil dan mengundang secara terbuka teman-teman generasi muda, dan alhamdulillah datang, teman-teman wartawan juga alhamdulillah datang, dan juga saya juga senang banget ada Tara, ada Selin, ada Lutfi, ada Ibu Rani, ada Ibu Cinta. Nah, jadi di sini sekali lagi ini bukan kampanye, jadi memang untuk generasi muda. Silakan Pak Emil, nanti teman-teman juga boleh silakan. Ya, Kang Raffi ini dapat tugas sebagai utusan khusus Presiden di bidang generasi muda dan pekerja seni. Minta pendapat ke saya, kira-kira gagasan-gagasan apa untuk anak muda dan gagasan-gagasan apa untuk pekerja seni dan ekonomi kreatif. Itu dasarnya ya. Sehingga di sini saya kasih gagasan yang relevan dan yang saya pahami dari pengalaman maupun ide-ide. Jadi siapapun nanti yang mempraktekkan, yang mendapatkan kebaikan adalah anak-anak muda Indonesia. Kang Raffi ini adik asuh saya. Waktu menikah dengan Mbak Gigi, saya saksi nikahnya. Ya. Jadi sebagai bapak saksi nikah, saya wajib membuat Kang Raffi mantap dalam tugas barunya, dikasih gagasan, saran-saran, supaya pulang dari sini bisa direnungkan, mungkin dalam kapasitasnya bisa mempengaruhi pemerintah pusat untuk mewujudkan gagasan tadi. Contoh, kalau kita mau Jakarta naik kelas, salah satu caranya jadi kota festival. Ya. Di Singapura modal 100 miliar, pemerintah Singapura dapat cuan 4 triliun dari Taylor Swift kan. Bayangkan kalau itu dijadikan gagasan di Jakarta, dikali 100 aja, seperti itu, nasional dan internasional, itu udah ratusan triliun perputaran uang dari satu gagasan anak muda, kota festival, dengan kelas internasional. Kira-kira begitu, ya. Dan gagasan-gagasan lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih Kang Raffi dan kawan-kawan, sahabat-sahabat dari artis hadir untuk meramaikan. Salah satu yang tadi disukai adalah bayangkan kalau Jakarta, halaman depan kantornya dibikin kayak Sarinah semua kan. Betapa banyak banget kegiatan yang positif. Itu yang disebut dengan membangun kota yang bahagia, karena rumus manusia sederhana. Ada wadah, ada kegiatan. Tidak ada wadah, tidak ada kegiatan. Dulu cuma tempat parkir, nggak ada kegiatan. Dibikin amphitheater, banyak kegiatan. Nah, jadi kira-kira itu ya apa yang saya sampaikan terhadap acara hari ini. Terima kasih. Nanti di kampanye akbar, semua sahabat-sahabat saya yang punya daya pengaruh
istilahnya influencer atau selebriti yang berkenan bersama kami pasangan Ridho pasti kami undang. Lagi? Saya aktif di pemerintah kota. Kebetulan saya wartawan di Balai Kota DKI nanti. Menarik sekali pernyataan Kang Emil tadi terkait ini menjadikan Jakarta. Bapak Ibu, ada pengangguran, ada lowongan kerja. Kadang-kadang nggak matching. Lowongan pekerjaan paling banyak di Indonesia selama 5 tahun ke depan itu adalah lowongan di sektor digital. Ada 3 juta lowongan pekerjaan. Okay? Lah kalau Gen Z-nya tidak dilatih digital, nanti mismatch. Semua ditanya punya skill digital nggak, punya skill konten nggak gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan bikin yang pertama namanya Jakarta Digital Academy. Okay? 100.000 anak Gen Z Jakarta dilatih mau sektor apa aja untuk melek digital. Itu yang dimaksud. Berapa biayanya? Sebanyak yang kita butuhkan. Ini nggak bisa spesifik, Pak. Yang kedua, berapa lama? Saya kira dalam 2-3 tahun kalau gagasan digital ini hadir, Jakarta bisa jadi pusat ekonomi digital tidak hanya di Indonesia tapi di ASEAN. Kan kita ekonomi Pancasila ya, dari kelas Starling sampai kelas kafe, semua harus maju. Yang kecil dibesarkan, yang besar diluaskan, kan itu prinsipnya. Jadi kalau ada event-event outdoor, kan kita mau bikin pasar malam, kita mau bikin car free night di 44 kecamatan. Jadi kalau haus-haus dan pengen duduk manis minuman datang, ya pasti Starling bisnisnya akan banyak berkembang. Jadi cara kita membawa UMKM biar lebih banyak. Oke? Terima kasih teman-teman. Nanti insya Allah program ini akan dilanjutkan untuk sebagai